Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Atas nama pemberita firman dan para pelayan liturgis yang bertugas, kami mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kiranya ibadah kita ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh hambanya Pendeta Yohan Kada. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 bait pertama dan bait yang ketiga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-17. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Demikian firman Tuhan, dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan melimpah atasmu juga. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 baitnya yang ke-6.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah saudaraku, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 27, bait pertama dan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 dan ke-9 yang menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, kita memuji Tuhan dari gedung jemaat nomor 38,
baiknya yang pertama dan baiknya yang kelima, telah kutemukan dasar kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-21 yang menyatakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita memuji Tuhan dari Jemaat nomor 50A, bait pertama dan baitnya yang ketiga, Sabdamu Abadi. Dan
setiap doaku, juga langkah imanku, karena anugerahnya yang penuh ku tempuh, harapanku pun teguh, ramah Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya, karena anugerahnya. Air mataku redam oleh sabda kasih-Nya, tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu
sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ke-6 sesudah Paskah hari ini, tema kita adalah ada emaknya. Jemaat, alangkah indahnya jika setiap persekutuan di dalamnya tidak ada yang egois. Tidak ada yang hanya mementingkan diri sendiri, melainkan semua anggotanya hidup dengan rendah hati, sabar, saling memperhatikan, saling peduli, saling menopang, dan saling membagi satu dengan yang lainnya. Kalau persekutuan seperti itu, pasti di dalamnya ada sukacita dan damai sejahtera. Persekutuan pun utuh dan langgeng. Tetapi sayangnya kadang-kadang karena ulah salah seorang atau dua atau lebih, akhirnya persekutuan kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kadang-kadang akhirnya Tuhan izinkan atau relakan persekutuannya untuk pecah. Sebab di dalamnya ada orang yang bertahan dengan egonya masing-masing, tidak peduli dengan orang lain, dan bahkan tidak peduli dengan persekutuannya. Dengan pecahnya persekutuan diharapkan masing-masing dapat mengambil hikmahnya. Hal itulah yang terjadi di jemaat Korintus pada zaman Rasul Paulus. Sifat egois, tidak peduli dengan yang lain nampak di dalam jemaat Korintus ketika mereka merayakan perjamuan kudus seperti yang disebutkan dalam bacaan kita hari ini. Pelayanan perjamuan kudus orang Kristen mula-mula dihubungkan dengan perjamuan bersama atau perjamuan kasih. Mereka lakukan itu seperti saat perjamuan malam Tuhan Yesus dengan muridnya yang terakhir.
kesempatan bersekutu seperti itu disambut baik oleh orang Kristen. Tetapi sayang di Korintus, kekudusan yang diharapkan saat perjamuan kudus tidak muncul. Yang muncul adalah tindakan yang merusak hidup dan kesaksian orang Kristen. Rasul Paulus mengatakan, pertemuan-pertemuan yang seperti itu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan mendatangkan keburukan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam ayat 17 Rasul Paulus mengatakan tidak dapat memuji perbuatan yang merusak hidup dan kesaksian Kristen tersebut. Sebab waktu itu jika jemaat berkumpul, ada perpecahan di antara jemaat. Dikatakan dalam ayat 9, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Perpecahan itu sendiri sebenarnya tidak membangun. Tetapi kadang-kadang perpecahan terjadi. Di Korintus Allah izinkan atau relakan jemaatnya terpecah karena mereka mempertunjukkan sifat-sifat manusia mereka. Tuhan relakan terjadi perpecahan supaya mereka mengambil hikmah dari perpecahan tersebut. Sifat manusia mereka itu nampak dalam ayat 21 dikatakan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Di sini kita melihat bahwa jemaat ada yang sifatnya egois. Mereka tidak mau menunggu teman mereka yang lain, lalu mereka makan lebih dahulu. Apa yang mereka miliki tidak mau mereka bagi dengan yang lain. Masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Sehingga yang terjadi adalah ada orang yang lapar, sedangkan yang lain malah mabuk. Ada yang egois, tidak peduli dengan yang lain, sehingga yang lain kelaparan dan yang lain sampai mabuk. Perjamuan seperti itu jelas bukanlah perjamuan Tuhan, melainkan menggunakan perjamuan Tuhan untuk memuaskan diri sendiri tanpa mau peduli dengan yang lain. Tidak peduli dengan yang lain, ada makanan atau tidak ada makanan. Yang penting diri sendiri puas. Di sini jelas kekudusan yang diharapkan terjadi saat perjamuan kudus tidak muncul. Sebab yang mereka lakukan justru menghina kehormatan dan persaudaraan jemaat serta Sang Penciptanya, yaitu Tuhan. Perbuatan mereka dalam pertemuan tersebut adalah perbuatan yang tidak terpuji. Setiap persekutuan diharapkan di dalamnya selalu ada sukacita dan damai sejahtera, serta tetap utuh dan langgeng persekutuan dan kebersamaannya. Untuk itu, sifat yang egois, tidak peduli dengan yang lain harus disingkirkan. Yang dibutuhkan dari anggotanya adalah rendah hati, sabar, saling pengertian, saling memperhatikan, saling peduli, saling menopang, dan saling membagi satu dengan yang lain. Jika persekutuan orang percaya seperti itu, maka pasti ada sukacita dan damai sejahtera, serta utuh dan langgeng persekutuannya. Pada akhirnya, persekutuannya pun menjadi saksi yang baik di tengah-tengah dunia yang kadang-kadang ada yang egois, tidak peduli dengan yang lain. Kalau dalam persekutuan ada orang-orang yang egois, tidak peduli dengan yang lain, biasanya menyebabkan terjadinya perpecahan.
perpecahan kadang-kadang akhirnya tidak bisa dihindari. Dari perpecahan tersebut seharusnya kita dapat ambil hikmahnya. Kita bisa tahu siapa orang Kristen yang baik dan siapa orang Kristen yang tidak baik. Akan kita tahu siapa orang Kristen yang egois dan tidak peduli dengan orang yang lain, termasuk tidak peduli dengan keutuhan persekutuan dan kesaksian. Hikmahnya adalah cara-cara membangun persekutuan yang utuh dan langgeng. Dimanapun egois, tidak peduli dengan yang lain adalah merusak kebersamaan, termasuk dalam berbangsa dan bernegara. Sifat egois, tidak peduli dengan yang lain harus dihindari, karena merusak kebersamaan, merusak keutuhan berbangsa dan bernegara. Yang dibutuhkan dari warganya adalah rendah hati, sabar, saling pengertian, saling memperhatikan, saling menurut, peduli, menopang, dan saling membagi satu dengan yang lainnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi COVID-19 seperti sekarang ini, yang sangat dibutuhkan dari seluruh warga negara Indonesia adalah rendah hati, sabar, saling memperhatikan, saling peduli, saling menopang satu dengan yang lainnya, saling membagi. Yang pertama, rendah hati, bahwa ikut protokol COVID-19 yang sudah diatur oleh pemerintah. Yang kedua, sabar. Sabar selama PSBB tetap tinggal di rumah saja. Saling pengertian. Pemerintah dan berbagai pihak sudah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Mohon dimengerti. Jangan mengabaikannya atau membangkang. Yang keempat, saling peduli, saling menopang, saling membagi. Di masa pandemi COVID-19 ini, mari kita saling peduli, menopang, dan membagi dengan mereka yang membutuhkan. Sekarang ada banyak yang mengalami kesulitan kebutuhan hidup karena pandemi COVID-19 saat ini. Jangan sampai ada yang kelaparan, sementara yang lain berkelebihan. Kalau sampai terjadi ada yang kelaparan, sementara yang lain berkelebihan, kita bisa ambil hikmahnya. Kita bisa tahu siapa warga negara yang baik dan siapa warga negara yang tidak baik, egois dan tidak peduli dengan yang lainnya, tidak peduli dengan keutuhan NKRI. Ambil hikmah, cari caranya bagaimana membangun negara supaya NKRI ini tetap utuh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita memuji Tuhan dari Jemaat nomor 427 bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 427 bait pertama dan kedua. Terima
diundang berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati serta sikap yang sempurna, masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang berkuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan. Jemaat kita datang kepada Tuhan, naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur untuk kasih-Mu yang kami boleh alami, khususnya melalui ibadah minggu keluarga hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa persekutuan bisa saja mengalami perpecahan, karena di dalamnya mungkin ada yang egois atau tidak peduli dengan yang lain. Tapi dari perpecahan itu kami tentunya boleh mengambil hikmahnya. Di saat itu Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami boleh dengar boleh menjadi penuntun bagi langkah kehidupan kami. Berkati gereja-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu terus diberitakan dan banyak orang yang menyadari bahwa kehadirannya dalam setiap persekutuan bisa menjadi berkat, tapi juga bisa membuat masalah di dalam persekutuan. Karena itu tuntun kami di dalam kami bersekutu. Terima kasih Tuhan, berkati gereja GPIB Tiberias, berkati semua yang melayani di dalamnya. Mampukan kami semua untuk dapat melayani dengan sukacita, dan pelayanan kami membawa sukacita bagi jemaat. Berkati seluruh jemaat GPIB Tiberias, satu persatu kami mohon untuk Tuhan berkati. Biarlah semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk program dan pelayanan di GPIB Tiberias ini, biarlah semuanya kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, negara yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pemerintah dari pusat hingga daerah, berikan hikmat dalam melaksanakan tugas dan panggilan pengabdian mereka. Mampukan mereka untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik, khususnya menghadapi COVID-19 yang saat ini membawa dampak yang luar biasa kepada masyarakat. Berikan hikmat bagi pemerintah dalam menangani, agar kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat tertangani. Tapi juga berkati semua yang ikut mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Dan secara khusus tim medis yang saat ini mereka menghadapi tantangan yang luar biasa dalam menangani pasien yang terkena COVID-19. Tuhan jaga lindungi para dokter dan perawat, dijauhkan dari penularan COVID-19 ini, dan mampukan mereka untuk dapat memberikan pelayanan
pelayanan dengan baik sehingga pasien yang dilayani semakin banyak yang memberi pulih. Berkati semua upaya yang dilakukan untuk pemulihan mereka yang sakit. Tapi juga kami mohon berkat-Mu bagi seluruh masyarakat, untuk Tuhan jaga, lindungi dari ketularan COVID-19 ini. Tapi juga berikan kesadaran kepada masyarakat agar mau mengikuti himbauan dari pemerintah untuk mengikuti protokol COVID-19 agar penyebaran virus ini tidak terus terjadi. Bahkan kalau Tuhan berkenan, maka virus ini dapat dihentikan penularannya. Sebab penularan COVID-19 ini sangat mengganggu kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu untuk jemaat GBI Fidrias. Berkati setiap keluarga, suami, istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, biarlah semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, diberkati oleh ya Tuhan, suami, istri, dan anak-anak. Tapi juga kami mohon berkat-Mu jikalau ada jemaat yang sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan tolong kuatkan. Kalau Tuhan berkenan, berikan jalan keluar dan angkat pergumulannya. Tapi kalau pergumulan itu harus dijalaninya, maka berikan kekuatan dalam menghadapi pergumulannya. Tapi kami juga berdoa mereka untuk yang bersukacita karena berkat-berkat Tuhan, bersukacita karena ulang tahun kelahiran, Tuhan berkati. Dengan bertambahnya umur ini, maka iman semakin kuat dan dalam kehidupan ini semakin bijak. Yang berulang tahun perkawinan, berkati rumah tangganya agar semakin hidup dalam rumah tangga bahagia. Di dalamnya semakin saling mengasihi suami istri dan seluruh anggota keluarga. Kami juga mohon berkat-Mu untuk yang bersukacita karena berkat-berkat Tuhan yang dialami oleh anggota jemaat-Mu. Teguhkan sukacita kami dan ajar kami senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami saat ini yang sedang menderita oleh karena berbagai situasi yang mereka alami. Mungkin karena bencana alam, dan teristimewa karena COVID-19 ini, Tuhan kena campur tangan dalam mengatasi pergumulannya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit, Tuhan kena campur tangan dalam pemulihan mereka, agar boleh dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Jika ditangani para dokter, berkati para dokter, mampukan untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik bersama dengan perawat dalam menangani pasien. Juga obat-obatan, makanan, minuman, alat-alat medis, Tuhan berkati semuanya, agar semuanya kiranya boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dalam memulihkan mereka yang sakit. Kami berdoa untuk saudara kami yang berduka cita karena ditinggalkan kekasih-kekasih mereka. Tuhan berikan mereka penghiburan dan kekuatan sehingga mereka tidak larut dalam duka cita. Mereka boleh kembali bersuka cita karena merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami semua. Berikan kami semuanya senantiasa kekuatan, kesehatan. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Dan berikan kami hikmat agar kami senantiasa arif dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Dan berkenanlah ya Tuhan mendengarkan seluruh seru dan syukur kami yang sebetulnya kami bawa kepada-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan dengan mempersembahkan karya hidup kita bagi Tuhan. Mendasari persembahan ini, firman Tuhan terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291, bait 1 dan 5. Mari bersyukur semua. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu Tuhan. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkaulah yang menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasih Tuhan, dipersilakan berdiri. Ibadah liturgis akan usai, tetapi ibadah aktual terus berlanjut. Sebab itu sebelum mengakhiri ibadah ini, ingatlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kembalilah dalam kehidupan setiap hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426, bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat nomor 426, bait pertama dan kedua, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita.
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.